Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan ibadah dengan ta'lim sejenak. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, satu kalimat, dua kalimat, ada yang nyangkut jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad, menjelaskan tentang 7 wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir an Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda dari Rasulullah, annahu qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Ini yang pertama. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat mengingatkan kepadaku bil jar, dengan tetangga. Jaga hubungan baik dengan tetangga. Sering begitu malaikat Jibril mengingatkan. Hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Hingga aku menyangka bahwa tetangga itu termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan, padahal tidak, kan? Ya, ahli waris kalau yang sudah mendapat bagian pasti yang ada di dalam Al-Quran, ya suami, istri, anak. Dan siapa tetangga itu, kan begitu? Tetangga itu, para jemaah sekalian, ke depan, rumah depan 40, belakang 40, kanan 40, kiri 40, itu tetangga. Jadi mereka berhak untuk dihormat. Malah ada satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya hormati tetangganya. Ini para jemaah sekalian. Makanya tetangga itu kemungkinan dia itu kerabat, ya, kerabat Muslim. Tetangga itu punya hak 3 itu. Karena kerabat dihormat, punya hak karena kerabat. Muslim karena muslimnya, berhak untuk dihormat karena muslimnya. Tetangga karena tetangganya. Nah, ada orang yang hanya sekedar bukan kerabat, bukan saudara, bukan, tetapi dia muslim dan tetangga, dia punya hak 2 untuk dihormat. Ada orang muslim enggak, non muslim, tapi tetangga kita dihormat. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi punya hak daripada tetangga. Apa saja diantaranya adalah bagaimana sekiranya kita saling tolong menolong di dalam kegiatan keduniaan. Apa saja, masalah RT, RW, iuran, siskamling apa dulu, itu saling menjaga. Jangan sampai menyakiti kepada tetangga. Ini para jemaah sekalian. Yang nomor 2, wa ma zala yusini bin nisa'i hatta dhanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku mengenai an-nisa, perempuan yang dimaksud adalah istri. Sayangi istrimu, jaga istrimu, jangan sampai disakiti. Saudara-saudara sekalian, saking pentingnya menjaga istri itu, annahu sayuharrimu talaqahunna. Aku menyangka bahwasanya istri itu haram ditolak, padahal kan nggak apa-apa, kan? Dalam Islam itu boleh mentalak istri walaupun sangat dibenci, yang dikatakan abghadul halal, sesuatu yang paling dibenci, dimurka sama Allah tapi halal,
ya tolak, tolak. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara kepentingan tidak ada pilihan, bagaimana lagi Kiai? Mau baik-baikan nggak mungkin. Ya akhirnya diamputasi, kira-kira begitu. Ya halal boleh. Mungkin agama lain mengatakan tidak boleh, tapi kalau Islam boleh. Makanya tetap hati-hati, kita jangan sampai gampang melakukan tolak ya. Mau bercanda, mau serius, itu tetap jadi. Ada 3 hal ini. Bercanda maupun serius tetap jadi. Yang pertama adalah tolak ya. Tolak. Saya emosi, nggak bisa. Kita ini orang laki-laki jangan sampai goro-goro emosi kemudian cerai. Lah cerai itu nggak usah ke pengadilan. Emosi Kiai, nggak bisa. Cerai 3 kali, jadi 3 kali. Ini bercanda maupun serius tetap jadi, itu tolak. Yang nomor 2 nikah. Ini misalnya ada laki perempuan, ada walinya, ada saksi 2, ada mahar. Buat sinetron, buat konten, saya terima nikahnya. Jadi itu. Jadi bercanda maupun serius tetap jadi. Yang nomor 3 adalah rujuk. Rujuk itu cerai, kemudian ingin kembali, cukup dengan mengatakan saya rujuk, saya kembali gitu. Ya, cuma rata-rata orang kampung itu di tempat saya kalau mau rujuk datang ke kiai, ke ustadz. Kiai, saya semalam atau kemarin saya cerai, saya ingin rujuk kembali. Ya asli hukumnya itu cukup dengan saya kembali. Begitu para jemaah sekalian. Allah ya Rabbi. Makanya ayo, saya mengatakan sayap kemuliaan kita ini ada di istri. Ibu istri ini sama-sama diimbangi nih. Jangan dibentur-benturkan ya. Jadi kalau istri itu punya hak untuk dinafkahi oleh kita. Kalau orang tua kita kalau tidak mampu wajib dinafkahi. Dihormat dari sisi orang tua. Jadi jangan sampai dibenturkan. Bagaimana ini Kiai? Ini istri saya sama ibu saya ya saling singgung-singgungan Pak Kiai. Ya cari sekiranya bisa akur Pak. Jangan dibenturkan ya. Selanjutnya para jemaah sekalian, wa ma zala yusini bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'al lahum waqtan ya'tikuna fi. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku agar berbuat baik kepada budak. Dulu budak ada. Jadi Bapak jangan alergi. Masa Islam masih ngomong budak? Islam itu menginginkan perbudakan habis, tidak ada perbudakan. Buktinya banyak denda-denda dalam Islam itu dikaitkan dengan memerdekakan budak. Nah itu kan. Misalnya ada orang jima di siang Ramadan, itu kan di antara dendanya itu memerdekakan budak. Ya sebenarnya bagian daripada cara Islam memerdekakan budak saat itu. Sekarang kan sudah tidak ada. Dan ini diartikan kalau mau disederhanakan, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, apa pembantu kita, karyawan kita, jangan sampai kita zalim para jemaah sekalian. Selanjutnya, wa ma zala yusini bisiwaki hatta dhanantu annahu faridatan. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku tentang siwak, pentingnya siwak. Siwak itu sikat gigi ya. Hatta dhanantu, hingga aku menyangka sesungguhnya siwak itu fardu, wajib. Nah, ini kita kalau berbicara sikat gigi ya biasa Kiai, sekarang orang biasa sikat gigi ya sekarang Pak. Karena Bapak ada di peradaban yang sudah modern. Coba bayangkan 1400 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu lah. Kita bayangkan Islam sudah memperhatikan bagaimana pentingnya itu menjaga kebersihan gigi. Apakah alatnya pakai tusuk gigi, apakah itu pakai kayu arok, ataukah pakai sikat gigi, itu alat bebas. Tapi yang paling penting membersihkan gigi itu bagian daripada anjuran Sayyidina Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis, laula an asyukka ala ummati, ku andaikan tidak merepotkan kepada umatku,
maka aku akan wajibkan setiap kamu mau sholat untuk bersiwak. Andai kan nggak merepotkan, tapi Islam kan nggak repot Pak. Yassiru wala tu'assiru, jangan merepotkan. Ya saya ngomong begini nih, ada fenomena hari ini orang umroh jalan kaki, orang umroh naik perahu pakai plastik lagi perahunya. Saya ditanya sama tim silet itu, bagaimana menurut Kiai? Islam itu yassiru wala tu'assiru, jangan merepotkan. Islam itu mudah, bukan dilarang, enggak. Ya sekarang ada kendaraan, ya kerja saja cari uangnya, ada pesawat, ya minim-minimnya lah naik kapal misalnya kalau masih ada ya, kapal laut maksudnya. Jadi yassiru wala tu'assiru. Apalagi mohon maaf, harus diingatkan ini, Rasulullah sudah memprediksikan di akhir zaman nanti umatku akan melakukan haji dan umrah bukan karena Allah. Yang kaya untuk bisnis, yang punya duit untuk jalan-jalan saja. Ini mohon maaf, nggak menuduh. Kiai ustadznya wa qurra'uhum lis-sum'ah, agar viral. Kalau kiai belum haji kurang mantap, tambahin kiai haji. Itu sudah diprediksi sama Nabi. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang miskin-miskin ngemis. Lah Pak, ngemis zaman modern kan macam-macam. Kalau sekarang di Mekah itu, di Madinah banyak pengemis. Bapak cek aja pengemis itu kebanyakan dari mana, tapi banyaknya itu dari Pakistan. Makanya Pakistan itu dianggap yang suplai pengemis paling banyak di Saudi. Ditegur Pak ya. Nah sekarang bisa jadi, mohon maaf, nggak menuduh, orang live pakai TikTok dapat duit kan. Nah, nggak tahu jalan kaki apa benar, nggak tahu. Tapi yang jelas para jamaah sekalian, waspada, jangan sampai masuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang miskin-miskin pergi ke haji bukan untuk haji, bukan untuk umroh, tapi untuk mengemis. Nah ini, apalagi kalau tidak lengkap syarat-syaratnya, ya bahaya Pak. Jadi bahaya itu tanya ke siapa, jangan ngukur sendiri. Sama dengan saya misalnya, saya ini nggak bisa sujud, bahaya, kata siapa? Kata dokter. Ya jangan sujud, sujudnya cukup nunduk, begitu kan, kata dokter. Jadi pandangan orang yang ahli dalam Islam itu juga diperhatikan. Misalnya, bahaya Pak kalau Bapak jalan kaki di sana, nanti banyak kejadian binatang buas atau apa. Lah kalau orang mengatakan yang ahli bahaya, jangan jalan. Lah kalau ada kecelakaan, bukan mati syahid itu. Bukan mati di jalan Allah, tapi mati di jalan raya itu. Hati-hatilah, hati-hati. Tapi kalau lillahi ta'ala jalan kaki benar-benar, kita support, kita dukung. Karena subhanallah memang bagaimana rindunya kita ya. Rindunya kita ke Baitullah. Apalagi haji masih luar biasa, favorit, istimewa, sesuatu yang dirindukan. Kalau umroh sekarang agak mudah gitu. Tapi kalau haji masih tetap. Cuma syarat-syaratnya, paspornya, visanya itu tolong dilengkapi, jangan bikin masalah. Para jemaah sekalian, selanjutnya wa ma zala yusini bisolati fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah taala salatan illa fil jamaah. Malaikat Jibril selalu mengingatkan kepadaku, awas salatmu dan umatmu Muhammad salat berjamaah. Jangan salat sendirian. Hingga aku menyangka saking seringnya dan pentingnya mengingatkan salat berjamaah, aku menyangka bahwa tidak sah salat itu kecuali dengan berjamaah. Mohon maaf, di kalangan kita mazhab Syafi'i di Indonesia punya pemahaman bahwa salat berjamaah itu bukan fardu ain kan? Minim-minim ada yang keras fardu kifayah, yakni kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat kolektif ya. Misalnya katakanlah di gedung ini nggak ada yang sholat berjamaah sama sekali, dosa semua ini. Ya, kira-kira begitu istilah fardu kifayah. Kalau fardu ain kan dibebankan kepada pribadi-pribadi. Paling jauh ada pendapat yang mengatakan sunat muakkadah, sunat yang sangat dikukuhkan. Tapi ala kulli hal para jemaah sekalian,
memang luar biasa manfaat daripada sholat berjamaah. Barokah ya, barokah. Insya Allah, Pak saya ini sibuk dengan kerja Pak Kiai. Sholat berjamaah justru membuang-buang waktu. Enggak. Kita ini menjalankan kewajiban yang wajiblah paling tidak. Insya Allah bukan mengurangi waktu, tetapi akan menambahi keberkahan. Yang jelas sholatul jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, bedanya 27 derajat itu. Selanjutnya para jemaah sekalian, wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku agar bangun malam tahajud, hingga aku menyangka kita tidak boleh di malam itu kecuali harus bangun dengan tahajud. Saya ngomong begini agak berani sekarang, gara-gara saya sudah melaksanakan tahajud. Kemarin sama Pak, mohon maaf, saya istighfar lah. Saya ceramah kemana-mana tahajudnya nggak serajin Pak Polisi. Saya ini sadar gara-gara Pak Polisi. Jadi saya ngajar di Polda Metro Jaya, tiba-tiba ada yang tanya, Kiai, saya sudah tahajud selama 20 tahun Kiai, nggak pernah kosong. Aduh, kaget. Bapak, apa pekerjaannya? Saya polisi. Tahajud 20 tahun nggak pernah kosong. Cuma saya pernah sekali Pak Kiai, karena kecapean nggak tahajud. Kira-kira boleh nggak saya dikodok katanya? Dikodok maksudnya diganti. Saya jawab boleh-boleh saja. Cuma yang saya tersentuh sebagai kiai ustadz itu, kok 20 tahun nggak pernah kosong dengan tahajud. Pantesan wajahnya sejuk kata saya. Ini pantasnya bapak yang duduk di sini ini jadi ustadz kata. Pak, udahlah. Ayo, saya ngajak. Manfaatnya, berkahnya tahajud itu luar biasa. Udah bangun gitu ya. Jangan kalah sama ayam. Bener, saya dibilangin begitu. Jangan kalah sama ayam, Kiai. Ayam itu sebelum subuh sudah kukurunu, itu baca istighfar. Bangun malam. Kita yang ngaku pingin masuk surga, apalagi yang dibilang orang soleh, malulah ayam sebelum subuh sudah baca istighfar. Mudah-mudahan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan talak. Kalau kamu bangun malam, insya Allah Allah akan naikkan derajat kita. Darumul izzah katanya ulama. Darumul izzah, kamu pingin mulia, pangkat tinggi, kaya raya, makmur, hidup tentram. Summatana mulailan. Tapi tidur, malam tidur, ngorok. Bangun tapi kencing. Itu sama halnya dengan kamu loncat ke lautan pingin cari berlian. Ya mungkin dapat, mungkin tapi sedikit lah. Jauh. Yang terakhir para jam sekalian, wa ma zala yusini bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bih. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan kepadaku, zikir hai Muhammad, zikir. Hingga aku menyangka tidak ada gunanya kita diskusi ngomong-ngomong apapun kecuali dengan zikrullah. Makanya puncak daripada aktivitas manusia itu zikir, wala zikrullahi akbar. Termasuk sholat. Tadi kita sholat, aqimis sholata li dzikri, kerjakan sholat untuk zikir kepadaku. Sesuaikan Pak zikirnya itu. Misalnya kita dapat nikmat, zikir alhamdulillah. Kita dapat musibah, zikir innalillah. Kita punya salah, zikir astaghfirullah. Kita berjanji insya Allah. Dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Dan orang berzikir itu hatinya tenang, ya. Hatinya tenang. Jadi kalau lagi panik gitu, dikejar tagihan, dikejar ini dan itu, panggil nama Allah. Saya ini dapat keterangan di dalam kitab Al-Awfaq itu, kalau Bapak punya masalah besar sekali, masalah hutang piutang lah, masalah bisnis lah, panggil nama Allah. Ya Kabir, antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamati. Nanti video saya ini kan saya rekam. Ya Kabir, antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamati. Kalau punya hutang, punya masalah yang besar, perbanyak ini. Manggil nama Allah. Ya Kabir, wahai Allah yang Maha Besar. Antal ladzi la yahtadil wasifun. Engkaulah Allah yang tidak ada yang mampu untuk menyifati kebesaranmu saking besarnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, kurang.
Allahu maha gede, maha besar, besar, kurang. Karena saking besarnya Allah. Saking besarnya Allah. Jadi kalau kita baca kalimat-kalimat semacam ini, biasanya ada pengaruh kepada kejiwaan. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, maka yang kecil itu, yang lain-lain jadi terasa kecil. Inilah para jemaah sekalian, mudah-mudahan menjelang bulan puasa ini diberi kesehatan oleh Allah, semangat, dan Allah berikan panjang umur, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sambil istirahat, ya sayup-sayup mendengar pengajian kan enak, Pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.